dan air mata, Kau selalu bersamaku, tak sekalipun Kau tinggalkan. Kau terangi jalanku dalam sukar, dalam sukar dan air mata, Kau selalu bersamaku, tak sekalipun Kau tinggalkan. Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku, tak sekalipun Kau tinggalkan. Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Mari bangkit berdiri saudara, katakan, hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Amin. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Saat badai menerpa, penolongan Yesus menjaga. Walau tak ada rasa berharap, katakan, hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Amen. Tuhan mengadakannya. Hatiku
tangan-Mu. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Bekerjalah Tuhan dengan kuasa, dengan keajaiban-Mu untuk membentuk kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Oh, hati kami percaya Kau sanggup melakukan segala perkara. Musyikarabata kaya lalama sikidiri Indanararabayarabo. Shikirarararamata karabarabaya. Dengan penuh kerinduan ya Tuhan, kami datang, kami bawa hati kami datang tidak dengan tangan kosong, tapi kami membawa masing-masing, kami membawa korban pujian, korban ucapan syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau begitu baik dan teramat baik bagi kami. Kiranya menyenangkan hati-Mu dengan hidup kami ya Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Hanya dengan hidup yang mengucap syukur dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Bahkan menyenangkan hati-Mu di saat susah dan senang. Tuhan Yesus, kami mau katakan Engkau amat baik, teramat baik dan sangat baik. Buat kami mengerti ya Tuhan, buat kami understanding ya Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan buat hidup kami.
kami bersyukur. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus. Bentuk hati kami menjadi hati yang subur. Tanah yang subur. Yang boleh terus dikerjakan oleh tangan pembentukan-Mu. Sehingga dari hari ke hari kami tambah indah di hadapan-Mu. Kami lebih serupa dengan Kristus. Kami katakan Tuhan, kami mau tanggalkan manusia lama kami. Kami mau serahkan, kami mau salibkan itu in the name of Jesus. Segala kedagingan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus. Haleluya. Untuk kami taklukkan di dalam kuasa daripada Tuhan Yesus. Baharui kami, sembuhkan yang sakit. Buat mujizat, buat yang susah hati, Tuhan senangkan dengan lawatan-Mu. Tuhan puaskan dan kenyangkan kami dengan kehadiran-Mu ya Tuhan. Dengan kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Dengan kehadiran-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabasikaralalamase. Haleluya. Mari umat Tuhan kita sembah Dia. Kita sembah. Oh, haleluya. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lebih daripada para pemenang. Karena kami dipilih, kami menjadi biji mata Tuhan. Kami kesayangan Tuhan. Sebab itu kami mau Tuhan berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersuka cita umat Tuhan, katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Haleluya. Tentunya bulan ini kita belajar tentang how to maintain, untuk menjaga bahwa kita akan terus berapi, bertekun, ya, tetap bertekun di dalam Tuhan. Nah, saudara, hari ini juga saya akan membagikan tentang kesabaran, sabar. Karena tekun itu juga artinya sabar. Karena orang yang sabar pasti tekun. Orang yang tekun pasti sabar. Amin. Amin. Yes. Nah, patient. Sama-sama katakan patient. Kalau P-nya itu jauh dikit, berarti patient. Tapi di sini enggak punya saya original normal. Hanya di sana berubah karena Tuhan sedang melawat kita. Haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa yang dapat berkat yang banyak hari ini? Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling besar. Kesabaran bukan dibuat-buat, tapi dilatih. Katakan dilatih. Kita semua terlahir gak sabar kok. Ya. Nah, apa kata firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2, kita akan mulai membaca ayat ini. Saya welcome semua teman-teman yang pertama sekali datang ya. Ada Pak Diki juga,
ada teman Pak Diki ya, sahabat. Ya, welcome Pak. Dan welcome juga buat Yunis dan Stephen. Haleluya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Nah, dan ada Iwan yang terus bisa melayani Tuhan. Haleluya ya. Nah, orang yang dipilih Tuhan mesti sama karakter, ciri-cirinya dengan Tuhan. Bukankah Tuhan bilang dia itu panjang sabar? Ya, mari kita baca bersama Efesus 4 ayat 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Bahasa Indonesia, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau boleh jujur, pergumulan kita yang besar ini adalah sebuah penantian. Benar nggak sih? Tunggu apa? Waktu kita kecil, kita tunggu untuk supaya cepat gede. Waktu saya sekolah SD, saya kepingin cepat untuk selesain masuk SMP. Karena saya pikir koko yang ada di SMP, maksudnya abang-abang kelas yang ada di SMP, bakalan cepat ke SMA. Tapi apa boleh buat, waktu berjalan. Orang yang sekolah harus ikut SD 1 sampai 6, itu di Indonesia. Kalau SMP 1 sampai 3 dan berikutnya. Kita nggak mungkin kecuali Anda jenius, tapi itu juga ada proses waktunya. Nah, setelah SMA pengen supaya cepat bisa masuk universitas, supaya nanti bisa cepat kerja, make money. Orang yang masih kecil pengen cepat dewasa. Orang yang dewasa ingin cepat berkuasa. Lalu orang yang tua takut tua. Mereka pikir kalau bisa saya kembali lagi jadi remaja dan pemuda. Kenapa ya? Ada sebuah proses di dalam hidup kita yang Tuhan mau ajar kita untuk sabar, patient. Untuk sabar, patient dalam segala musim. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, kata pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, umat Tuhan yang percaya Tuhan, berapa banyak kita melatih hidup kita, melatih diri kita untuk selalu ada di setiap musim dengan hati yang tetap bersabar dengan kekuatan Tuhan. Ada yang mengalami masalah rumah tangga. Ada yang mengalami masalah pekerjaan. Ada yang mengalami masalah relationship, hubungan. Ada yang mengalami masalah pergumulan karena baru punya anak. Sabar. Katakan bersama. Kalau istri
sudah tua, Kalau suami sudah tua, jangan cari, ganti. Katakan, yes. Sabar. Tanpa kesabaran. Maka bisa jadi hidup kita lebih ruwet. Tanpa kesabaran. Ngomong sih gampang Pak, sabar. Coba lu yang ngalami. Siapa yang pernah berkata demikian? Sabar. Coba lu yang ngalami. Nah, dan kita akan belajar apa kata firman Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar untuk bisa sabar. Karena sabar membawa kita akan tekun. Tekun mencintai. Tekun mengampuni. Tekun menerima sebuah beban yang Tuhan percayakan. Kita sabar untuk terus punya kasih yang mengalir. Punya pengertian. Kita sabar walaupun kita belajar komputer yang sudah lama lupa. Sabar. Ya. Kalau istri saya, dia lagi purchase sesuatu, mau return, dia otak-atik enggak bisa. Udahlah, nanti suruh Yuvela aja. Karena memang udah bertambah umur, susah sih ya. Belajar yang teknologi. Tapi percayalah, apa kata Tuhan? Mari kita belajar. Passion is trusting God's timing. Without giving Him a deadline. Kalau saudara hari ini kita sama-sama belajar. Apa artinya kesabaran? Saya sudah tidak sabar dengan anak laki-laki saya. Karena dia tidak pernah bertumbuh dewasa. Tuhan katakan, sabar. Tanya, sudah berdoa belum? Buat anakmu. Ngomelnya lebih banyak atau doanya? Pak, saya belum dapat jodoh, Pak. Dulu, Pak, saya suka nyanyi lagu. I am thirsty. Sekarang aku nyanyi, I am thirsty. Haleluya. Percaya adalah waktu Tuhan yang terbaik. Apapun ukuran yang kita tunggu, izinkan Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Banyak kita gagal di area ini karena memang kita tidak sedang menanti Tuhan. Kita sedang memberikan deadline kepada Tuhan. Kalau tahun ini ya Tuhan ya, tahun ini belum dapat jodoh Tuhan. Pokoknya gua sembarangan comot. Firman-Mu kan berkata kan, harus yang ketemu yang seiman. Tapi kalau engkau tidak jawab, gua gak sabar lagi. Soalnya ganteng-ganteng semua sih. Soalnya semuanya cakep sih. Soalnya semua yang ditawarkan oleh dunia ini menawan hati. Tapi saudara, ingat baik ini. Setiap kali di luar daripada rencana Tuhan, kita dapatkan kan? Senangnya itu, sementara. Excitednya ini loh. Ya, cuman habis pesta, bubar, mari kita mulai perang dunia. Pernikahan, pertemuan jodoh pada awalnya sangat mengesankan. Pertemanan pada awalnya, ini baru sahabat, ini sahabat baru. Betul kan? Sabar. Karena Tuhan sedang merendah kita. Amin. Ada satu lagu yang
berkata demikian, itu sabar ya. Dikatakan tangan Tuhan sedang merendah. Masih ingat lagu ini? Sedang merendah suatu karya yang agung mulia saatnya. Yes. Kulihat pelangi kasihnya. Sama-sama. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang mulia saatnya kan tiba nanti kulihat pelangi kasih. Kalau saudara mau sabar, ada suatu akhir daripada karya Tuhan. Karena bagi Tuhan 1000 tahun itu satu hari. Tuhan cuma memberitahu bahwa Dia adalah Allah yang panjang sabar. Dia mengajak kita untuk bekerja sama dengan kesabaran yang sama. Karena Tuhan tidak pernah salah. Katakan, kalau kita sabar menantikan Tuhan dan kita tidak memberikan sebuah batas waktu, kita akan selalu berkata, Tuhan, aku ingin yang terbaik daripada karyamu terjadi. Silakan Tuhan engkau bekerja dalam hidupku. Maka engkau akan lihat pelangi akan ada setelah habis hujan. Haleluya. Ada ayatnya? Silakan, Banggi. Nah, mari saya akan bagikannya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, ya, ia berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di kolam Bethesda. Jadi sewaktu-waktu akan ada malaikat. Tidak dikasih tahu jam berapa malaikat itu turun. Dan waktu kita ke Israel, kita sempat mengunjungi kolam Bethesda. Dan itu semua sungguh terjadi dan sungguh ada. Ada seorang lumpuh, seorang sakit, berapa lama waktunya? 38 tahun. Yang hebat dari orang ini yang bisa kita belajar adalah 38 tahun dia mengalami lumpuh. Entah sudah berapa kali dia gagal untuk duluan masuk kolam itu. Waktu air goncang, malaikat turun. Karena dikatakan cuman ada satu kesempatan. Siapa yang turun dulu? Ceprek, sembuh. 38 tahun. Bukanlah waktu yang pendek. 38 tahun. Bukan sesuatu hal yang mudah dilalui. Apalagi buat orang yang sakit. 38 tahun lamanya. Dia tidak diperdulikan oleh orang banyak yang egois. Mereka tidak memperhitungkan. Lu kan udah 38 tahun. Gua gotong lu lah, lu duluan. Gua tahun depan. Hello, bukankah sifat manusia? Waktu kita menaruh pengharapan,
bukannya menyenangkan, tapi menyebalkan. Yang punya pengalaman katakan, aku kenal orang itu. Waktu kita melewati hari-hari, tahun yang panjang untuk mendapatkan sesuatu yang kita mohonkan kepada Tuhan, tidak mudah. Tapi apabila kita menerobos di dalam kehendak ilahi yang mengatakan, Tuhan, aku rindu supaya Engkau yang menyatakan apa yang Kau rencanakan. Maka Tuhan tidak pernah terlambat. Kita yang sering melambat-lambatkan Tuhan karena kurang sabar. Saudara, anyway, Tuhan tentu tidak membiarkan kawan 38 tahun ini menderita. Tuhan pernah tanya, ada orang buta. Dosa siapa dia buta? Nah, kalau spirit agamawi mengatakan orang lagi sial itu karena perbuatannya. Karena akibat hukum karma. Tapi di dalam Kristus Yesus, Tuhan telah menanggung semuanya. Katakan, sudah selesai. Di dalam Kristus, Tuhan Yesus katakan, bukan dosa orang ini, juga bukan dosa orang tuanya. Tetapi kemuliaan Tuhan mau dinyatakan lewat hidup orang ini. Saudara, saya pelajari dalam kehidupan ini untuk bersabar. Itu ada sebuah anugerah yang menopang. Nah, anugerah ini bisa membuat percepatan. Ya. Seberapa saudara mempunyai kerinduan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Abraham dibiarin sampai dia tua, dapat anak. Karena Tuhan mesti bekerja di dalam timeline-nya, dia yang berkuasa. Yesus Kristus dijanjikan bekerja menurut waktunya Tuhan. Maria yang mengandung bayi Maha Kudus. Dengan tiba-tiba dia dikunjungi oleh malaikat. Waktunya Tuhan. Passion is trusting God timing. Dia percaya. Dia percayakan. Kairos daripada Tuhan. Bukan kronosnya manusia. Kairos Tuhan menembus alam roh. Dan di mana Tuhan ada, di situ Dia akan membuat sesuatu yang tidak masuk akal ke dalam hidup kita. Percayakah saudara? Percayakah Anda? Di dalam penantian seorang 38 tahun, Tuhan bilang, Alkitab mencatat, Tuhan tahu dia sudah lama ngalami sakit. Betul gak? Tadi ada ayatnya. Karena ia tahu. Coba di reverse ayat sebelumnya. Fanggi. Ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring. Ini orang banyak. Mesti banyaklah di Yerusalem. Yerusalem itu setahun sekali malaikat turun. Jadi waktu turun, maka orang yang sakit itu pasti banyak. Akan berlomba. Dan Tuhan itu tertuju pada seseorang. Bukankah Tuhan itu baik? Tuhan tahu apa yang dia butuhkan, yang disuruhkan. Tuhan katakan gini, ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Sesuatu yang menarik hati Tuhan. Sesuatu yang menggerakkan belas kasihan Tuhan. Untuk menyamperin orang tersebut. Dan Tuhan katakan, apakah engkau mau sembuh?
luar biasa. Tuhan tawarkan hari ini. Apakah lu mau? Aku Tuhan yang tidak ada mustahil. Yang aku bisa buat, aku maha kuasa. Apa kebutuhanmu hari ini? Tuhan katakan gini, sabar menanti Tuhan bekerja. Amin. Nah, hal berikut yang saya belajar daripada passion adalah passion is love long fuse. It doesn't blow up when people let you down. Terjemahnya gimana nih ya? Kalau ini fuse ini kayak skring ya, skring. Nah, tapi kalau diterjemahkan tuh kayak sumbu, ya, yang bisa mempertahankan itu, ya, cinta, kasih, yang skringnya umurnya panjang banget, dan itu tidak akan keputus. Ketika orang-orang kelihatannya lebih atau orang menjatuhkan kamu, maka kesabaran itu sifatnya adalah love long fuse. Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 13 dan 14. Kita nangkap sesuatu yang baik kalau kesabaran itu seperti ini. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami demikian pula. 41 ya. Terjadi aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Terus beberapa ayat 13, 14 ya, 13 dulu ya yang tadi ya. Nah, seperti diartikannya kepada kami demikian pula terjadi aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Nah, Yusuf mendapat karunia bisa menafsirkan mimpi. Waktu di tanah di mana dia besar bersama dengan orang tuanya, Yusuf mendapat mimpi. Tapi mimpi tinggal mimpi. Mimpinya dia simpan dalam hati. Dia bermimpi bahwa dia pernah pakai jubah warna ungu yang terbaik. Dia mimpi dia dimuliakan. Tapi kenyataannya dia ada di dalam penjara. Lalu ada dua orang yang punya pangkat tinggi yang bisa dekat dengan raja. Mereka adalah juru minum yang mempersiapkan minuman buat raja, satu juru roti. Nah, juru roti akhirnya menceritakan mimpi, juru minum menceritakan mimpi. Lalu Yusuf menafsirkannya. Mimpi sendiri gak terwujud, tapi terjemahin mimpi orang jadi. Buatin kue di rumah orang jadi, buat kue di rumah sendiri ambles. Ngomongin orang pinter, tapi sendiri ndak sabar. Saya kenal orang itu. Pinter teori, tapi lambat di praktek. Kita nggak akan dapat hasil yang terbaik. Nah, Yusuf bukan orang demikian. Yusuf mengalami semuanya itu dan Alkitab tidak pernah mencatat bahwa dia kecewa. Bahwa fuse-nya itu putus. Dan dia berhenti untuk mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Saudara, kita ada di sini karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita menghormati Tuhan. Amin. Saudara ada dimanapun yang Anda kerjakan, biarlah itu memuliakan Tuhan. Amin. Nah, Yusuf, dia bilang sama mereka, salah satunya juru minum. Kalau lu nanti sudah diangkat, dibalikin lagi ke pangkatmu, kedudukanmu, ingat gua dong. Berapa banyak kita yang suka main backing? Ada?
Wah, kenal tuh manajer Hopeng gua. Tunggu dulu bos. Ada yang andalkan orang yang punya kedudukan, punya banyak duit, pengaruh dan sebagainya. Yusuf ternyata punya pergumulan yang sama dengan Anda dan saya. Dia pikir orang lain dikeluarkan dari penjara, gua kok enggak. Cuma dia pesan begini, ingat aku ya, kalau lu nanti ngantar minuman ke raja, kira-kira begitu, ceritain, gua ini gak salah. Loh, itu ada ayatnya di dalam. Dia bilang, gua gak pernah berkhianat, gua gak pernah jahat. Sehingga aku layak ada di tempat ini, tolong kasih tahu. Dan pada waktunya itu, ketika dia dibebaskan, juru minum, maka dikatakan Yusuf dilupakan. Anda boleh dilupakan oleh siapa saja, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Anda bisa diremehkan siapa saja, tapi kalau Tuhan mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan Anda. 1000 tangan menarik Anda jatuh, tapi ada 1 tangan yang kuasa, yang besar mengangkat Anda. Itu terlalu cukup buat Anda dipermuliakan. Haleluya. Maka dari itu saudara, kita tidak boleh berkecil hati dan kita keluar action kita seolah-olah dunia ini sudah tidak ada harapan. Memang Tuhan selalu bekerja pada waktu yang tepat. Ketika dicatat, juru minum sudah lupa, ada waktunya juru minum ini ingat pada Yusuf. Haleluya. Kayaknya Roh Kudus sedang menyentuh hatinya. Mari kita jadi orang yang lebih care. Supaya Roh Kudus bekerja lebih leluasa. Katakan, supaya tidak lama-lama orang menderita karena kita loh. Ya, karena kita juga jadi panutan orang. Supaya bisa nolong orang. Maka ditunggu-tunggu kapan raktir makan. Tidak pernah. Haleluya. Tiba-tiba. Alkitab katakan tiba-tiba. Ayat 14 ada. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Saya mau katakan dalam nama Yesus, penantianmu, apa yang engkau naikkan di hadapan Tuhan, karena engkau tetap punya kasih yang melekat dalam hidupmu. Tiba-tiba Tuhan akan promosi hidupmu, katakan amin. Tiba-tiba dia tidak tahu bahwa pintu penjara dibuka. Bersyukurlah ketemu dengan Raja. Haleluya. Bukankah kita rindu hari-hari kelegaan di mana Tuhan mengangkat hidup kita? Bersabarlah di dalam Tuhan. Patience is love's long fuse. It doesn't blow up. Patient waiting in the Lord present without complaining. Bersabar artinya mengharapkan Tuhan, membela hidupmu. Patience is faith in slow motion. Kita belajar satu lagi. Kesabaran adalah iman yang bergerak, tidak tergesa-gesa. Slow motion. Memang kita mau cepat. Sembuh. Sembuh. Kita mau apa? Tuhan bebaskan. Buat mujizat. Ternyata belum. Masih punya iman gak? Patience is faith in slow motion. Apapun yang kamu harapkan. Firman Tuhan bilang gini. Nantikanlah Tuhan. Maka Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetap percaya kepada Dia.
Ada satu lagu nyanyinya gini. Ini kunci apa? Kunci G. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku. Yes. Harapanku hanya dalam-Mu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Keep your faith. Tetap jaga imanmu. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat tak melihat jalan, saat tidak mengerti rencana Tuhan, tapi hati tetap percaya, iman tetap percaya, engkau akan lihat suamimu dimenangkan dalam nama Yesus. Engkau akan lihat istrimu dipulihkan dalam nama Yesus. Anak-anakmu dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anakmu berhasil dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan orang benar, seperti kata firman Tuhan, dia adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai dari Tuhan. Haleluya. Apa saja yang diperbuat tetap berhasil. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Jalan-jalan manusia kalau kuat 70 tahun, 80 tahun. Apa yang telah kita jalani, taruh itu di dalam kesabaran. Menunggu dengan iman. Matius 7, 27, 30. Mari kita baca. Kemudian turunlah hujan dan datanglah 27. Oke. Mungkin salah catat di sana. Ya. Tapi ini ada cerita ya daripada seorang yang sakit, perempuan yang sakit pendarahan. Dia bergerak perlahan. Tidak ada yang tahu, tapi dia tetap punya iman. Dia bilang begini, asal ku jamah jubah, ujung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Kesabaran 12 tahun berakhir dengan pemulihan dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kesabaran itu adalah harga yang tidak mudah untuk dibayar. Namun jikalau engkau menyertai hidupmu dengan Tuhan, engkau ada dalam hadirat-Nya, engkau ada dalam pengurapan daripada Tuhan, maka pengertian dari Roh Kudus akan membuat pencerahan dan hati yang begitu kuat untuk menjalani apa yang menyenangkan Tuhan. Dan saudara, perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan hanya berkata, siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa yang keluar. Saudara, sudahkah engkau mempunyai iman yang terus bergerak untuk terus mau menjamah Tuhan? Dan katakan, Tuhan, aku sudah lama menanti, tapi aku mau tetap percaya untuk terus menjamah-Mu. Sedikit saja Tuhan. Haleluya. Dan jikalau sudah habis kekuatanmu, Tuhan katakan dia sudah sangat sabar kepada kita.
Ya, Dia telah memberikan segala sesuatu waktu hidup kita mess up. God's been incredible patient with us every time we mess up. Tuhan selalu sabar pada kita. Kalau Tuhan tidak sabar, Tuhan bilang gini, hari ini sekarang 11.49 jam 12, Catherine stop oksigennya. Yang lain boleh, cuma lu sendiri yang gua kunci. Katakan, takut kan? Nah, kunci bentar aja, dikunci, di set sebentar aja, oke? Michael, karena dia nakal, dia tidak main musik 2 minggu yang lalu. Oh enggak, Michael selalu main musik. Ya, Evander selalu absen, marah Tuhan. Ini orang sudah ke gereja 10 tahun, hidupnya masih menyebalkan. Besok gua mulai kunci. Besok semua orang bernafas, lu tidak boleh bernafas. Kacau. Enggak di stop terus sih sampai dia megap-megap. Baru dibuka. Buka lagi. Wah. Seger lagi. Lain kali nakal lagi. Tuhan kunci lagi. Enggak kan? Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Bapakmu baik. Dia menerbitkan surya buat orang jahat dan orang baik. Dia menurunkan hujan kepada siapa saja. Di mana dia mengasihi kita sedemikian rupa. Dan yang saya mau katakan, so let's offer others the same grace. Jadi bukan hanya saudara mau bersabar, pertama sabar kepada diri sendiri, itu adalah hope. Sabar kepada orang lain adalah love. Sabar kepada apa yang Tuhan mau lakukan adalah faith. Bisa katakan amin? Saya ulang sekali lagi. Sabar akan dirimu adalah hope. Sabar kepada yang lain adalah love. Dan kita sabar akan waktunya Tuhan adalah faith. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Yakobus 5 ayat 7-8 katakan kita bersabar. Kita menanti sampai musim apa yang Tuhan beri. Tuhan, kalau aku kurang sabar, beri aku kesabaran-Mu. When mine runs out. Kita tuh manusia biasa. Tapi Tuhan luar biasa. Kita terbatas sabarnya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Saat kita minta kepada Tuhan, maka Bapamu yang baik, Dia akan memberikan dengan segala kemurahan. Kita akan sabar dan kita akan lihat waktunya Tuhan yang ajaib bekerja. Karena itu saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Pohon saja dia sabar. Lagi musim dingin kayak gini, gundul dia. Gundul. Dia gak perlu pergi pangkas, gundul sendiri. Waktu malam-malam saya lewat, tiba-tiba dia whisper, dia bilang, kurang ajar, gundul lagi tahun ini. Gak pernah. Tapi pohon ini yang saya tahu, saya dengar langsung. Mereka berbisik sama teman sebelahnya. Bro, ini udah musim dingin nih. Kayaknya kita mesti berpisah nih. Bener sih, lu udah gundul. Ya masih ada sedikit sih. Tapi udah mulai sedikit kurang. Tapi yang pasti tahun depan kita ketemu lagi. Wow. Nah Anda bisa melihat musim
berganti. Pada tiba-tiba udara, weather sudah mulai bagus, mulai baik. Maka Anda bisa melihat pohon-pohon. Dia bergegas, tidak sabar untuk bertemu satu dengan lainnya. Yang keluar di Amerika, kita bisa lihat semua di tempat dingin adalah bunga. Betul gak? Saudara, apa artinya? Dia bersabar. Dia tetap memproduce dirinya. Dia selalu menerima sebuah anugerah menjadi pohon yang berguna. Yang kalau nanti saudara musim semi Anda potret. Mari kita potret. Ada meikuiwa. Ada bunga sakura. Ayo senyum dikit. Jangan lihat ke saya, lihat ke sana. Ya, cepret. Karena apa? Mereka telah menanti dengan sabar. Bukankah kita harus lebih sabar? Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan berdoa saudara buat siapa yang rindu didoakan supaya sabar. Ada sebuah pujian kita mau nyanyikan bersama-sama. Mari minta Roh Kudus jamah hati kita. Ayo kita bangkit berdiri, yuk kita datang hampiri Tuhan. Tuhan, aku ini kurang sabar Tuhan. Aku kurang sabar kepada istriku, kepada suamiku. Ya kalau lagi doa sabar, tapi kalau lihat orangnya, waduh. Ya, orang Hokkien bilang, ki kawacap jitiam. Ya, artinya naik dia sampai jam 12 dia. Artinya, wah sumbunya naik. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, buka hati untuk jamahan, berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Yang ketiga, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
saudara mau katakan di hadapan Tuhan dengan jujur, Tuhan, aku tidak sabar, aku kurang sabar. Aku tidak pernah bisa bersabar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berdoalah, minta kekuatan dari Tuhan saat ini. Dan saya akan berdoa, saudara boleh angkat tangan. Saudara bilang, aku mau bersabar buat keluargaku, aku mau bersabar buat suamiku, aku mau bersabar buat istriku, aku mau bersabar buat keadaan ini, aku mau bersabar buat pemimpinku, aku mau bersabar buat bosku, buat tempat di mana aku ada. Aku tidak sabar, Tuhan, aku mau bersabar. Haleluya. Ku buka hati, jamah. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan kemampuan supaya engkau bersabar. Oh, receive. Terima pengurapan dari Tuhan. Engkau bertahan, engkau sabar. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu. Oh, haleluya. Hiaralabasikarabarabarabar. Terimalah pengurapan Roh Kudus. Engkau diubahkan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima, terima, terima. Haleluya. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang membuat kami mampu untuk terus mengiring Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih kami diubahkan, kami jadi berkat dan kami jadi jawaban buat banyak orang. Di dalam nama Yesus, semua yang bersukacita sama-sama katakan amin. God bless you all. Tuhan memberkati.